सकते हो। सदियों से हम लड़के Don't stop, Vivek, don't stop, Vivek. Halo guys, kembali lagi bersama saya The One and Only di channel X Kartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Di kesempatan kali ini, film yang akan saya ceritakan alurnya yaitu film Bollywood punya nih guys. Judulnya Hacked, rilisan tahun 2020. Oke, langsung saja kita menyatu dengan alurnya biar tidak banyak ngabacot di awal. 3, 2, 1, cerot, 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 ngabacot. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita karir yang bernama Samira Khanna. Ketika dirinya keluar dari kantornya, Samira seperti sedang diintai oleh seorang yang misterius. Saat sampai di parkiran apartemen, seekor motor menghalangi tempat parkirnya. Kemudian Samira memanggil kang parkir, namun yang datang seorang bocil yang bernama Pipek. Pipek mengatakan kalau dirinya sengaja menyimpan motornya agar tempat parkir Samira aman tidak ditempati oleh orang lain. Pipek tinggal bersama neneknya di apartemen yang jaraknya tidak jauh dari apartemen Samira. Di apartemennya terlihat si nenek sedang mencari sebuah dokumen kuliah milik Pipek karena orang tua Pipek menyuruh si nenek untuk mencarinya. Dan kebetulan orang tua Pipek tinggal di luar negeri. Lalu tiba-tiba Pipek datang dan seakan-akan mencegah si nenek. Dirinya juga berdalih akan menyerahkan dokumen kuliahnya sendiri kepada orang tuanya. Dan sekarang kita tahu, ternyata yang tadi mengintai Samira itu adalah Pipek. Terlihat dirinya sedang memindahkan file foto Samira di komputernya. Keesokan harinya, Samira kedatangan seorang pria dan juga merupakan tetangganya di apartemen tersebut. Pria itu bernama Rohan. Di sana Rohan membawa seorang teknisi untuk membetulkan saluran pipa di apartemen Samira yang bocor ke apartemen Rohan. Singkat cerita, Samira meminta tolong kepada Pipek untuk mengambilkan HP-nya yang rusak di tukang servis. Tapi saat Pipek sampai, HP tersebut malah matot, yang awalnya hanya rusak LCD-nya saja. Di sana Pipek tidak terima dengan keadaan HP tersebut. Lalu Pak Burhan kang servis mengatakan, kalau memang itulah resikonya HP kentang. Dengan tatapan penuh dendam, Pipek pergi. Lantas Pipek mengabari Samira bahwa HP-nya masih belum bisa diservis. यस Hi Sam, वो तुम्हारा फोन अभी तक ठीक नहीं हुआ है. Di kantor terlihat Samira kedatangan seseorang yang merupakan asisten pacarnya dan pacarnya tersebut bernama Om Kapur. Si Om itu adalah seorang artis atau bintang iklan slot yang merangkap sebagai afiliator ya guys ya. Asistennya mengatakan kalau Samira diminta untuk menemani Om-omnya untuk syuting. Hingga akhirnya Samira pun memenuhi permintaan sang kekasih dan datang ke sebuah kamar di tempat syutingnya. Di sana Samira kesal pada kekasihnya karena kekasihnya itu sama sekali tidak menanyakan kabar tentang dirinya. Dan Samira juga berpikir dengan ketajirannya, si Om itu hanya ingin memanfaatkan dirinya untuk ritual mantap-mantap saja. Padahal si Om juga sebenarnya sudah memiliki seorang istri. Lalu Samira juga meminta kejelasan kepada si Om kapan dirinya akan menceraikan istrinya. Karena Samira sudah merasa jenuh dengan hubungannya yang tak tentu arah tersebut ya guys ya. Namun si buaya darat bermulut ular itu alias Om Tajir yang hobinya merusak kancing dan resleting berhasil menjinakkan Samira hingga terjadilah ritual entod-entodan. Sementara Pipek dirinya sedang melancarkan aksi hackingnya untuk mencemarkan nama baik si Pak Burhan alias Kang Servis tadi. Kang Servis itu dimasukkan ke dalam daftar buronan kepolisian India oleh Pipek. Dan benar saja, besoknya Kang Servis itu diperiksa oleh polisi. Lalu Pipek mengancam kepada Pak Burhan. Kalau dirinya tidak memberikan Pipek HP yang new, Pak Burhan akan mendekam di penjara. Dengan berat hati, Pak Burhan pun memberikan HP yang new kepada Pipek. Di pesta ulang tahun Samira, Pipek memberikan sebuah kado yaitu HP new hasil malak dari Kang Servis tadi. Dan di sana, Samira terlihat senang dan memeluk Pipek sebagai tanda terima kasihnya. Lalu Samira yang berharap om-omnya datang dan merayakan pesta ulang tahunnya malah absen entah kemana. Samira mencoba menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Dan ternyata si om-omnya itu sedang goyang dompet dengan cewek lain di sebuah hotel ya guys ya.
Rohan yang melihat Samira sedang galau berat, langsung membawakan sebuah lagu di hadapan para tamu. Terlihat di sana Rohan seperti yang menyukai sosok Samira ya guys ya. Selesai pesta, Pipek pun membantu Samira membereskan apartemennya. Samira yang sedih karena om-omnya tidak datang di pesta ulang tahunnya malah mabuk-mabukan hingga teler. Kesempatan dalam kemabukan pun Pipek tak sia-siakan. Hingga akhirnya terjadilah ritual entot-entotan di sana ya guys ya. Pagi harinya Samira terbangun dengan kondisi badan tanpa sehelai kain dan di sampingnya terdapat Pipek yang masih tertidur pulas karena noroktok. Dan di sana Samira pun merasa kalau hal tersebut adalah kesalahan teknis karena semalam dirinya mabok. Lalu Pipek menemui Samira di kantornya. Namun saat itu Samira sedang meeting. Dan di luar Pipek mendengar kalau Samira sedang dibacotin sama atasannya ya guys ya. Ketika si atasan tadi keluar, dirinya kaget melihat kehadiran Pipek dengan tatapan penuh dendamnya. Dan benar saja si mbak-mbak atasan itu langsung dipanggil ke kantor polisi India. Kemudian dengan kepolosannya Pipek masuk ke ruangan meeting menemui Samira dan mengusir orang-orang yang ada di sana. Dan hal itu membuat Samira kesal dan merasa terganggu dengan kehadiran Pipek ketika itu. Di sana Pipek berkata bahwa dirinya akan menjaga Samira dari orang-orang yang selalu menindasnya. Tapi Samira tidak mau mendengar semua omong kosong Pipek dan menyuruhnya untuk pergi. Perkataan Samira itu belum membuat Pipek kesal dan Pipek malah melancarkan aksi hackingnya untuk membocorkan semua data rahasia di perusahaan Samira yang membuat reputasi perusahaan itu hancur. Di kantor si atasan berpikir kalau semua ini adalah ulah hacker biadab yang telah membocorkan data-data perusahaannya hingga mengakibatkan sebagian investor kabur. Lalu si mbak atasan memanggil dua orang ahli IT, yaitu si Boneng dan si Ucuy. Singkat cerita, Samira mendapatkan telepon dari Pipek, dan di sana Pipek mengaku bahwa dirinya lah yang telah membocorkan data perusahaannya. Dengan tujuan untuk memberikan pelajaran terhadap atasan Samira yang sudah berani memarahinya. Lalu Samira mengajak Pipek untuk bertemu di sebuah kedai. Di kedai Pipek mengungkapkan bahwa dirinya akan menjaga Samira dari orang-orang yang selalu menindasnya. Dan dirinya juga menyatakan pasti Samira membutuhkan kehadiran dirinya dalam hidupnya. Pipek juga mengungkit-ungkit ritual ngebor-ngecor mereka saat pesta ulang tahun malam itu. Kemudian Samira menjelaskan bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan dalam hidupnya. Dan saat itu juga Samira dalam keadaan mabok. Tapi Pipek tetap kekeh rek mabok rekening rekan-rekan pokoknya manehna hayang sakali deui ya guys ya. Samira pun kesal dengan semua ucapan Pipek tersebut dan tiba-tiba sordot gaplok tercabok. Cabokan itu membuat Pipek berambisi untuk kuda kodok dan akan membuat Samira menyesal karena telah membuat dirinya sakit tapi tak berdarah. Dan Pipek akan membuat Samira menderita seumur hidupnya. Ngeri coy. Ketika cinta ditolak, kodinganlah yang akan berontak ya guys ya. Singkat cerita, Pipek mulai melancarkan aksinya dengan menyelinap ke apartemen Samira dan memasangkan alat pengintai di apartemen tersebut. Hingga akhirnya Samira pun mulai mendapatkan tuduhan dari atasannya bahwa hasil penyelidikan duo IT India itu mengarah kepada laptop Samira dan menganggap Samira lah orang yang telah membocorkan informasi perusahaan tersebut hingga Samira pun dipecat ya guys ya. Samira yang sedih pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit menjenguk ibunya yang sedang koma. Di sana ponsel Samira tiba-tiba berbunyi yang berisi pesan suara ancaman dari Pipek yang membuat ponsel tersebut tidak bisa diapa-apakan. Hingga akhirnya Samira membanting ponsel tersebut agar ponsel itu diam. Dan saat itu Samira semakin merasa stres karena dirinya bahkan kehidupannya seakan-akan sudah diretas oleh Pipek si Bobby alias bocil biadab ya guys ya. Samira pulang dengan keadaan mabok dan kebetulan Rohan mendengar suara mobil Samira di parkiran apartemen. Rohan langsung menghampirinya dan mengantarkan Samira ke apartemennya. Tapi tidak dikobok-kobok ya guys ya. Karena Rohan ini pria yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua, agama, serta negara. Dan dirinya juga memegang prinsip harta tahta Samira. Keesokan harinya si om-om bintang iklan Lemberit mendatangi Samira di apartemennya. Di sana dia menyuruh Samira untuk menceritakan semua masalah yang menimpa pada dirinya.
Samira pun menceritakan semuanya, termasuk ritual pengeborannya bersama Pipek di malam pesta ulang tahunnya kala itu. Lalu si buaya buntung berhidung belang alias si Om bintang iklan Lemberit itu berlagak peduli bahwa hal itu adalah salah dirinya, karena dirinya tidak hadir di pesta Samira saat itu. Dan hal itu membuat Samira luluh lantah dengan ucapan si Om yang menurutnya dahsyat sekali sampai menyentuh palung hatinya ya guys ya. Singkat cerita, si Om mengajak Samira untuk berlibur ke goa sambil menemani si Om syuting iklan obat nyamuk. Namun semua aktivitas mereka di sana tidak luput dari pantauan Pipek. Lalu saat mereka berdua hendak pulang, di bandara wartawan serta tim khusus Lambe Tura pun mengincar si Om untuk dimintai keterangan terkait gosip yang beredar di beranda publik. Dan hal itu adalah ulah si Pipek yang telah membocorkan hubungan si Om dan Samira hingga menjadi buah bibir di kalangan netizen yang budiman. Tak lama kemudian si Om pun membuat klarifikasi di hadapan publik yang disiarkan live di acara Emak Lambe yang membuat acara tersebut FYP TikTok ya guys ya. Di sana si Om malah membela istri sahnya dan seakan-akan menganggap kalau Samira adalah pelakor dan istrinya menganggap Samira sebagai pebinor dan saya belum dapat honor. Hingga hal itu membuat Samira benci terhadapnya dengan semua ucapan dan janji-janji yang membagongkannya ya guys ya. Samira kemudian pergi ke rumah sakit. Namun saat dirinya tiba di kamar ibunya, dirinya dikagetkan dengan kehadiran Pipek. Pipek juga tak bosan-bosannya terus mengancam Samira bahwa dirinya harus membayar semua yang telah dirinya lakukan terhadap Pipek. Setelah itu Pipek yang masih sagni terhadap Samira, namun belum bisa tersalurkan. Akhirnya Pipek mengcosplay seseorang yang termasuk korbannya untuk menjadi Samira. Namun saat diendus-endus ternyata wanita tersebut bau kelek dan membuat Pipek murka hingga wanita itu pun diteke. Keesokan harinya Samira berkabung karena ibunya meninggal. Saat di pemakaman Pipek melihat dari kejauhan dan tak lama kemudian si Om juga datang. Namun di sana Samira tidak menghiraukannya dan malah mengusir si Om itu ya guys ya. Di sisi lain, Pipek yang melihat itu merasa senang karena dirinya telah berhasil menyingkirkan si Om. Scene pun berlanjut, di mana Pipek terlihat dibawa ke kantor polisi India. Ternyata Pipek dilaporkan oleh Samira dan Rohan. Lalu Pipek diinterogasi oleh Pak Polisi yang bernama Bang PJ. Namun dengan keahlian hackingnya, si Pipek berhasil mengelabui Bang PJ yang pamit keluar untuk sebat dulu menghilangkan penatnya. Tapi sialnya ponsel Bang PJ yang berada di ruangan tersebut diretas oleh Pipek hingga dirinya mengetahui semua rahasia Bang PJ di ponsel itu. दंड भेद साम दाम दंड है यही बुलाती है ना वो आपको. Dan Pipek pun akhirnya dibebaskan oleh Bang PJ karena saat itu Bang PJ memilih untuk cari aman dari istrinya. Kalau tidak rumah tangganya pasti hancur berantakan. Secara Bang PJ ini orangnya susis banget ya guys ya. Tak lama kemudian Samira mendapatkan telepon dari Bang PJ yang membuat dirinya kaget bahwa Pipek telah dibebaskan karena pihaknya tidak dapat menahan bocah itu dengan alasan kurangnya bukti-bukti yang tidak ada. Setelah itu Samira juga mendapatkan telepon dari temannya yang memberitahukan tentang postingannya di medsos milik Samira. Sontak saja Samira dan Rohan langsung memastikan hal itu. Dan benar saja akun medsos milik Samira telah diretas oleh Pipek. Di mana isi postingan tersebut seolah-olah membuka semua aib Samira ke beranda publik. Rohan yang sudah tidak bisa menahan amarahnya langsung ngontrol Pipek ke apartemennya dan menghajarnya habis-habisan. Namun di sana si nenek melerainya dan kemudian menanyakan hal yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai ada orang yang menghajar cucunya itu. Dan si nenek juga berpikir tak akan ada asap kalau tidak adanya dudurukan. Besoknya Samira dan Rohan mencoba untuk mendatangkan ahli IT yang bernama Konod untuk melawan Pipek. Tapi tiba-tiba I envy your optimism. वो तब डिलीट कर दिया. si Konod malah yang teretas ATM-nya oleh Pipek hingga membuat Konod menyerah dan ketakutan hingga memilih untuk angkat tangan dari misi tersebut. Kalau tidak ya miskin beliau ya guys ya. Dan hal itu pun membuat Samira depresi karena semua daya dan upayanya telah dirinya lakukan namun tetap saja belum bisa menaklukkan bocah kematian tersebut.
Hingga Samira pun lari dan mencoba untuk bersembunyi. Terlihat Samira juga seakan-akan fobia terhadap CCTV yang terdapat di seluruh penjuru kota. Sampai-sampai dirinya tertabrak oleh mobil truk. Namun beruntungnya dirinya bisa bangkit lagi dan meneruskan lari-lariannya. Saat Samira terhenti di sebuah basement, tiba-tiba Pipek muncul dan mencoba untuk memprovokasinya dengan nada marahnya. Pipek juga mengatakan bahwa dirinya akan menjadikan Samira sebagai budak mantap-mantapnya. Kalau tidak, Pipek akan meretas kebahagiaan Samira sampai masa aktifnya seumur hidup. Singkat cerita, Rohan dan Samira memiliki rencana, dan mereka menyusun rencana tersebut di sebuah tempat yang bising, agar Pipek tidak dapat mendengarkan obrolan mereka berdua. Dan rencananya yaitu di mana Samira akan berpura-pura untuk menuruti semua kemauan Pipek. Hal itu mereka lakukan seolah-olah agar Pipek masuk ke dalam perangkap mereka ya guys ya. Keesokan harinya Rohan mulai mengintai Pipek dan memotret orang-orang terdekatnya secara diam-diam untuk bahan analisa mereka. Mereka juga menyerahkan ponselnya kepada seseorang yang sudah mereka ajak kerjasama, agar pergerakan GPS dari ponsel tersebut ngaco sehingga keberadaan mereka berdua tidak dapat dipantau oleh Pipek. लेकिन इन फोटोज में क्या देख रही हो तुम? One second. Look at this picture. गौर से देखो. अगर ये मेड है. Hingga akhirnya mereka pun menemui orang yang terdapat di foto hasil pengintaian Rohan sebelumnya. Kemudian wanita tersebut menceritakan semua yang Pipek lakukan terhadap dirinya selama ini. Dirinya dijadikan budak mantap-mantapnya oleh Pipek, karena si Pipek ternyata memiliki foto hot milik wanita tersebut ya guys ya. Jika dirinya tidak mau menuruti kemauan Pipek, maka Pipek selalu mengancam akan menyebarkan aib-aibnya di beranda publik. Dan ternyata teman dari wanita tersebut juga adalah korban dari si Pipek. Parahnya teman si wanita itu sampai merasa stres dan frustasi sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya ya guys ya. Nah, kemudian setelah itu, Rohan dan Samira pun mulai menyusun rencana berikutnya. Di kedai BEM, Samira menyuruh Rohan untuk melepaskan kartu ponselnya, agar Pipek tidak dapat mengetahui percakapan mereka. Namun hal itu seakan sia-sia, karena Pipek dengan kecerdasannya menggunakan jaringan WiFi di tempat tersebut, dan memakai ponsel orang di sekitar mereka untuk memantau percakapan mereka berdua. Tanpa mereka sadari, Pipek pun sudah mengetahui rencana Samira dan Rohan tersebut ya guys ya. Di mana mereka akan menggunakan CCTV dan mikrofon hotel untuk mengungkap semua kejahatannya. Singkat cerita, Samira menelepon Pipek dan janjian di sebuah hotel. Saat Pipek akan pergi, si nenek menghalanginya dan menanyakan perihal dokumen perkuliahannya. Dan di sana juga sebenarnya si nenek sudah mengetahui semua tentang Pipek dan perkuliahannya. Bahwa sebelum itu si nenek sudah ke kampus dan pihak kampus mengatakan kalau Pipek sudah di-DO dari kampus tersebut. Di sisi lain terlihat Samira yang sudah stay di kamar hotel yang dijanjikan. Sementara Rohan berada di sebuah mobil untuk memantau. Tapi tiba-tiba... Dan akhirnya Pipek menemui Samira di kamar hotel tersebut. Namun karena Pipek sudah mengetahui rencana dari Samira, dirinya pun memilih untuk tidak berbicara sepatah kata pun. Karena dirinya tidak mau suaranya terekam di mikrofon hotel tersebut. Namun di sana Pipek memilih berkomunikasi melalui ponsel ke ponsel, agar percakapannya tidak terekam. Kemudian Samira kaget ketika Pipek memperlihatkan keadaan Rohan yang sudah terkena racun olehnya. Dan sontak saja hal itu pun membuat Samira panik. Pipek mengatakan bahwa penawar racun tersebut hanya ada di tangannya, dan orang lain tidak ada yang memiliki penawar tersebut. Bahkan Samira cari ke klinik Tongpeng sekalipun pasti dirinya tidak akan menemukan penawar tersebut ya guys ya. Hingga akhirnya Samira dibawa dan ditawan oleh Pipek di markas besarnya untuk dikobok-kobok dan dijadikan ritual goyang dompetnya ya guys ya. Di sana juga terdapat mayat neneknya yang sebelumnya sudah Pipek tewaskan, karena Pipek merasa kalau neneknya itu sebagai ancaman bagi dirinya, karena si nenek telah mengetahui semua kebohongan Pipek perihal perkuliahannya. Samira berkata, walaupun dirinya mati di sana, polisi pasti akan menemukan Pipek melalui rekaman CCTV hotel tadi. Anda lupa kalau Anda sedang berhadapan dengan Pipek Bucek hacker tampan idaman, dan dengan mudahnya Pipek menghapus semua jejak digitalnya di hotel tersebut. Hingga akhirnya Pipek pun mulai mengendus-ngendus, mengusap-ngusap, memuter-muter, menguak-uak, tapi tiba-tiba... मुझे तुम्हारी जिंदगी लेनी पड़ी. Dan ternyata Pipek harus tewas di tangan Samira ya guys ya.
Waduh, scene pemersatu bangsa, scene yang ditunggu-tunggu malah membuat penonton kecewa karena tidak terjadi tontonan yang membuat si Imim berontak ya guys ya. Lalu Samira pun bergegas untuk memberikan penawar racun kepada Rohan. Dan di akhir film, Samira pun memutuskan untuk berkembang biak bersama Rohan. Dan film pun timid. Oke, itu tadi alur cerita film Hacked 2020 Bollywood punya. Saya Ekskarta, peserta jajaran direksi yang tidak banyak tugas, undur taker dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amigos, permios.